Hari ini kita pasti berpikir juga, dan teman-teman mungkin sama pemikirannya dengan saya pribadi. Kita kadang berpikir kita bisa apa ya untuk Palestina itu. Kesel banget rasanya. Selain hanya men-share video mereka, kemudian mendoakan mereka, dan mungkin saja memberi sedikit bantuan berupa uang, itu pun kalau ada orang yang melakukan donasi. Kita sangat minim rasanya, karena kita melihat saudara kita yang setiap hari bertambah hitungan korbannya. Kita merasa tidak bisa melakukan apapun dan merasa bukan siapa-siapa karena hanyalah titik kecil di dunia ini. Tapi kita bisa melakukan langkah awal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Felix Xiao. Kalau langkah ini sudah bisa kita lakukan, insya Allah kita juga akan bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina. Tapi sayangnya langkah awal ini tidak semua orang sudah melakukannya dan bisa serta menyadarinya. Apa langkah awalnya? Sebelum dibebaskannya tanah Palestina, bebaskan dulu pemikiran kita yang sudah didoktrin oleh orang-orang barat seakan-akan bahwa apa yang terjadi di Palestina ini bukanlah tentang kemanusiaan, bukanlah tentang agama, melainkan hanya semata-mata konflik politik antara dua kubu saja. Maka seolah-olah nanti negara-negara di sekitar tidak peduli, ini hanyalah konflik kepentingan politik dan sebagainya. Dan itu terjadi. Banyak loh dari kita, bahkan dia Islam juga, dia mengatakan itu hanyalah konflik politik antara dua kubu dan lain sebagainya. Sehingga kita belum merdeka dari doktrin barat, doktrin entah dari siapa pengetahuan semacam ini. Orang-orang nggak peduli, bahkan orang-orang yang berbatasan pun dengan Palestina ada loh yang bahkan tidak terlalu peduli. Justru Indonesia yang entah di mana kalau kita lihat di peta itu yang peduli dengan Palestina. Maka ketika kita ingin membebaskan tanah Palestina, bebaskan dulu, merdekakan dulu pemikiran kita, cara berpikir, mindset kita itu, agar kita sadar bahwa ini benar-benar tentang kemanusiaan. Coba belakangan ini kita lihat berapa korban, puluhan ribu korban berjatuhan. Itu manusia loh, itu manusia. Satu nyawa saja begitu berharga rasanya kalau kita lihat diri kita. Ini ribuan nyawa, puluhan ribuan nyawa melayang. Dan kita masih mengatakan ini kita tidak perlu ikut campur karena ini urusan dua kubu saja. Loh, kok pas Ukraina dan Rusia berkonflik semuanya ikut campur dan lain sebagainya? Tapi justru ketika sudah jelas bahwa ini bukan peperangan sesungguhnya, karena orang perang itu saling serang antara dua kubu. Ini tidak. Yang satu sudah tidak ikut menyerang lagi, tapi yang satu terus-terusan. Yang menjanjikan tidak akan menyerang kalau menggeser ke Rafah, justru sekarang di Rafah dibombardir. Mereka benar-benar ingin menghabiskan rakyat Palestina itu. Mereka benar-benar ingin mengusir orang-orang Palestina, menghabiskan, meluluh lantahkan semua yang apapun itu yang ada di Palestina. Karena sesungguhnya bahwa ini ada sebuah faktor sejarah yang begitu panjang yang melatar belakangi kenapa Israel itu begitu ambisius untuk mengambil tanah Palestina itu. Dan ada juga yang mengatakan, ayo kita damaikan, kita belah dua. Ya tidak bisa, itu tanah Palestina seluruhnya, orang-orang Palestina. Dan Israel itu tidak diakui sebenarnya karena mereka tidak punya kepemilikan tanah. Mereka datang dan kemudian mengusir pribumi. Maka kita tidak perlu, ini bukan hanya tentang antara Islam dengan sesama Islamnya. Dunia harus melihat ini, bahwasannya ini tentang kemanusiaan. Sedangkan kita melihat kucing ditabrak mobil pun kita kadang sampai menangis, kasihan melihat kucing itu. Tapi kenapa kita tutup mata dengan puluhan ribu manusia yang kadang tidak bersalah,
yang bahkan tidak tahu salahnya apa, yang setiap hari ingin menuntut keadilan atas haknya di buminya sendiri, itu dibombardir, dihancurkan, dibunuh setiap hari. Bahkan sebagaimana yang dikatakan, sholat mereka bukan 5 waktu tapi 6 waktu plus sholat jenazah. Maka kalau kita ingin membebaskan Palestina, bebaskan dulu doktrin yang telah melekat di pikiran kita, mindset kita. Bebaskan dari segala bentuk pengkerdilan, peremehan terhadap apa yang terjadi di Palestina ini. Itulah yang membuat banyak negara yang justru yang tinggal di sekitar Palestina itu diam, tidak berani melakukan bantuan kepada Palestina. Padahal mereka sadar bahwa ini tanah merupakan tanah sejarah Islam, tanah yang disebut di dalam Al-Quran salah satu tempatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tanah tempat para nabi dan para rasul, tanah tempat Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Maka orang yang mengerti bahwa tanah ini begitu penting. Orang Palestina itu mau dijanjikan, kamu mau jadi kaya, kami akan jadikan kau kaya, tapi berikan kami yang menguasai tanah ini, kata orang Israel. Kami akan berikan kamu fasilitas yang mewah, kamu akan hidup senang, tapi berikan kami berkuasa. Itu kata mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang Palestina? Tidak. Karena ini tanah wakaf, dicuci oleh darah orang-orang yang syahid. Mereka nggak mau membiarkan tanah itu diambil orang. Maka Palestina itu bukan saja melindungi haknya, tapi sedang mewakili seluruh umat Islam di muka bumi ini, melindungi tanah yang begitu suci. Nabi Muhammad sendiri berkata, kalau engkau berjalan perjalanan jauh, maka kunjungilah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku, Masjid Nabawi. Maka inilah yang perlu paling kita perhatikan. Bebaskan pemikiran kita sebelum pembebasan Palestina itu akan tiba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.